Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kakak akan menceritakan kisah tentang Nabi Daud. Nah, Nabi Daud merupakan Nabi Allah yang memiliki sifat yang sangat sabar. Beliau dianugerahi kitab Zabur. Nah, Nabi Daud merupakan orang yang dikenal memiliki suara yang sangat merdu. Ketika beliau melantunkan kitab Zabur, gunung-gunung dan burung-burung di sekitarnya ikut berzikir bersama beliau. Nah, jadi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel itu dipimpin oleh Yusa. Yusa merupakan pengikut Nabi Harun yang sangat setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yusa selalu mengamalkan ajaran dari nabinya. Nah, setelah Yusa wafat, itu kaum Bani Israel kembali kepada kemaksiatan. Nah, mereka semua itu ajarannya melenceng semua. Nah, jadi di tengah-tengah ajaran yang sesat, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Samuel. Nah, jadi Allah mengutus Nabi Samuel untuk menyelamatkan kaum Bani Israel. Nah, kemudian setelah Nabi Samuel memerintah, kaum Bani Israel kembali kepada jalan yang benar dan mengikuti jalan Allah lagi. Nah, kemudian Nabi Samuel mengangkat Talut sebagai raja. Talut merupakan pengikut yang paling setia dan juga taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Raja Talut itu memimpin dan menjadi raja. Nah, setelah beliau menjadi raja, beliau mengajak rakyatnya untuk menjadi prajurit kerajaan. Nah, beliau menyerukan hal tersebut. Nah, sampailah seruan tersebut ke telinga Daud. Nah, jadi Nabi Daud memutuskan untuk ikut bergabung menjadi prajurit dari kerajaan Bani Israel. Nah, pada saat itu usia Daud masih kecil dan masih belasan. Beliau sudah menjadi prajurit perang. Nah, kemudian pada suatu hari itu Bani Israel ingin berperang kepada Palestina. Raja Talut berpesan supaya ketika pasukannya menemui sungai itu janganlah meminum airnya. Nah, kemudian pada saat pasukannya menemui sungai, itu sebagian besar dari pasukannya meminum air sungai tersebut. Namun sebagian besar yang lainnya tidak meminum, termasuk Daud, dan tetap mematuhi aturan yang sudah diperintahkan oleh Raja Talut. Nah, kemudian tidak menyeberangi sungai, mereka yang meminum air sungai tersebut lemas dan tidak bisa melanjutkan peperangan. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak minum air sungai tersebut. Mereka tetap semangat dan terus untuk semangat untuk menghadapi peperangan. Nah, di peperangan dengan pasukannya yang dikit, kemudian dengan berani dan gagahnya Nabi Daud melawan pasukan yang lebih besar darinya. Hanya dengan sebuah ketapel. Dan dengan atas izin Allah, Nabi Daud pun bisa mengalahkan semua prajurit yang ada di medan peperangan tersebut. Nah, kemudian kemenangan pun berada di pihak Daud, dan Daud dijuluki sebagai pahlawan. Nah, sekembalinya dari perang tersebut, Nabi Daud kemudian diangkat oleh Raja Talut menjadi panglima perang. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Nabi Daud itu semakin populer di kalangan rakyat Bani Israel. Nah, kemudian Raja Talut pun sempat ada merasa ingin membencinya dan ingin membunuhnya karena beliau takut suatu saat Nabi Daud akan merebut kekuasaannya. Namun tidak. Nah, kemudian setelah Raja Talut wafat, itu pemerintahan atau kerajaan itu dipimpin oleh anaknya. Namun anaknya itu tidak memerintah dengan adil.
beliau memerintah dengan tidak adil. Kemudian banyak rakyat yang tidak suka dengan pemerintahan beliau, dan kemudian rakyat banyak menyetujui dan ingin supaya Daud menjadi raja. Nah, kemudian diangkatlah Nabi Daud menjadi raja. Beliau memerintah dengan adil, ditambah lagi sikap santunnya kepada rakyat itu semakin membuat rakyat suka kepada beliau. Nah, kemudian dengan Nabi Daud memerintah atau menjadi raja, rakyat itu menjadi makmur. Dan Nabi Daud pun juga diangkat sebagai nabi oleh Allah SWT. Nah, Nabi Daud ini mempunyai beberapa mukjizat. Di antaranya yang pertama, mampu memerintahkan gunung dan burung-burung berzikir atau bertasbih. Kemudian beliau mampu melunakkan besi dengan tangan yang kosong. Kemudian beliau dia mempunyai mukjizat yang besar, yaitu kitab Zabur yang diberikan oleh Allah SWT sebagai tuntunan dan ajaran hidup. Nah, itulah tadi cerita tentang Nabi Daud. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. Kakak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.